Selamat datang di kelas Tekpol 1. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pencegahan kejahatan. Tapi ini adalah versi komedi dan juga edukatif. Tenang, film ini bukan tentang kriminal. Aman kok nontonnya. Di sini kita tidak cuma belajar tentang teori, tapi di sini juga kita akan belajar tentang praktiknya. Betul banget. Kita belajar teori dan praktek. Selain itu juga ada model, pendekatan, dan ada kebijakannya juga. Jangan khawatir, gak bakal bikin ngantuk deh. Soalnya semuanya full komedi. Yuk kita mulai. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa STK 83, apakah ada yang tahu apa itu pengertian manajemen pencegahan kejahatan? Kalau menurut saya, manajemen pencegahan kejahatan itu adalah di mana polisi dan masyarakat itu bareng-bareng bikin hidup aman aja sih menurut saya. Ya, bisa dijelaskan? Manajemen pencegahan kejahatan bisa kita ambil dari teori FOAK yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, dan terakhir C-nya adalah controlling. Kalau menurut saya planning itu nonton bola, organizing itu sambil ngemil, actuating itu makan, controlling itu timbang badan. Betul nggak sih? Kalau itu FOAK menurut kamu Rizky Akbar di dalam kehidupanmu. Cuma yang kita tegaskan dalam teori ataupun pengertian manajemen kejahatan, yaitu POAK adalah secara harfiah, P adalah planning atau perencanaan, yaitu ketika kita kegiatan harian itu bisa kita jabarkan kepada Rengiat. Ketika dalam operasi kita bisa jabarkan atau tuangkan dalam red op. Kemudian O yaitu organizing. Dalam bahasa Inggrisnya atau istilah lainnya adalah the right man in the right time ataupun in the right place. Artinya apa? Kita menempatkan personil kita atau sumber daya manusia kita sesuai dengan tupoksi maupun keahlian mereka. Kemudian A yaitu actuating. Setelah kita merumuskan rencana kegiatannya, kita menempatkan posisi-posisi orangnya, kita laksanakan apa yang sudah kita rumuskan. Kemudian yang terakhir adalah C, controlling. Controlling adalah pengawasan. Apa yang sudah kita tetapkan di dalam perencanaan, itu kita melakukan pengawasan dan pengendalian. Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau harapan kita dan sudah kita tetapkan di awal. Kalau misalkan kita belum, kita bisa kontrol maupun evaluasi untuk kebaikan ke depannya. Begitu ya, Rizky Akbar. Kalian tahu nggak sih kalau kriminal itu bisa dibahas sama teori? Ada 4 teori. Yang pertama itu teori klasik. Terus yang kedua tuh teori strength. Ketiga itu kontrol sosial. Dan yang satu tuh kalau nggak salah belajar sosial. Waduh, kayak menu kopi dong kak. Ada kopi susu strength, es kontrol sosial, cappuccino sosial. Emang gitu kak, kalau gitu saya pesan satu deh kak, kopi susu strengthnya satu. Bukan itu dang, teori klasik itu orang itu sadar kalau dia mau mencuri. Misalkan dia mau curi motor nih, ya dia sadar dia mau curi motor itu, makanya dia mencuri. Kakak, izin bertanya, kalau strength? Kalau strength itu tekanan hidup. Jadi kayak dia melakukan sesuatu itu, dia mau mencuri itu memang sudah punya niat. Karena tekanannya dia itu terlalu banyak gitu. Oh, iya sih, ngerti. Kalau kayak gitu, kayak tanggal tua nggak sih? Stres, dompet kosong, solusinya ya ngutang nggak sih? Bukan maling. Iya juga. Nah, kalau teori sosial kontrol itu gimana kak? Jadi ikatan sosialnya itu kuat. Kalau di lingkungannya baik, pasti orangnya jadi baik. Tapi kalau misalkan di lingkungan dia nggak baik, pasti orangnya juga nggak baik. Makanya Bex, nongkrongnya sama kita aja biar jadi anak-anak baik. Aman dong kalau aku kak. Terus kalau belajar sosial itu apa kak? Itu simpel aja, teori ini kan bisa dipelajari. Kalau misalkan kamu belajar sama geng copet, ya kamu kan jadi pencopet. Selamat malam bapak-bapak semuanya. Mau pak? Wah, lagi ronda ini ya? Enggak pak, lagi main gaple. Ya iyalah pak, lagi main catur. Pasti kalau kumpul-kumpul ini maling aja pasti jadi nggak niat deh buat nyuri. Terus gimana caranya biar kampung kita aman, Pak? Kalau misalnya ada maling, jangan diajak main catur malingnya.
diamankan, dilaporkan ke polsek setempat ya. Caranya gampang, nggak perlu susah kok. Cukup nyalain lampu jalan, kunci rumah kalau sudah selesai beraktivitas, masukin motor ke dalam rumah. Kalau memang bisa, beli CCTV biar semua kegiatan yang ada di sekitar rumah itu bisa terpantau dengan baik. Apa ini? Nongkrong aja nih Pak. Ya, Nongkrong, ini nongkrong sehat atau nongkrong yang aneh-aneh nih? Ada udang di balik bakwan nih ya. ya nongkrong biasa aja kok Pak. Ngopi-ngopi biasa aja, bukan yang aneh-aneh. Jadi jangan kebanyakan ngopi, nanti overdosis kafein loh. Sakit. Aman Pak. Pak, tapi polisi sering razia. Kok nimbrung ke sini Pak? Nah, Iya, tapi kan banyak jenis-jenis rajiannya. Kalau yang sekarang kita lakukan itu adalah pencegahan kejahatan sekunder. Jadi yang namanya kejahatan itu tidak mesti salah dulu baru ditindak. nice. Razia curhat Pak. Bukan raja curhat deh. Saya mau dong Kamu lapor udah ada gitu, aja itu Pak. raja percintaan. Beda. Undang-undangnya beda. Undang-undangnya itu. beda. Kalau raja percintaan itu nggak ada, tapi kalau terkait dengan kejahatan itu semua diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Daripada kalian melakukan kejahatan, lebih baik kalian melakukan hal-hal yang positif kayak mancing, lari, Ikut tausiah agama. hal-hal yang menjauhkan kalian dari kegiatan-kegiatan negatif. Loh, Mas, waktu itu kan Mas raja jalanan. Apa kabarnya nih sekarang Mas? Ya, alhamdulillah Bu, udah tobat. Motor sekarang udah saya pakai buat ojek online, udah bukan buat balapan liar lagi. Wah keren, dulu pengejar lawan di jalan sekarang jadi kurir online. Iya Bu, dulu mah saya sering kejar-kejaran sama polisi tuh. Sekarang kalau ketemu polisi malah seneng, soalnya sering pesen makan tuh aplikasi. Dari buronan menjadi kurir online. Ingat, target kamu masa depan, bukan garis finish. Wah, bisa jadi tagline ojek saya tuh. Dari balap liar jadi balap orderan, lebih halal dan aman. Yes! Nah, mantap tuh. Jadi kami juga jadi polisi itu ada juga namanya pencegahan tersier. Kamu-kamu ini Mas yang mantan geng motor. Jadi kita untuk mengingatkan kembali supaya nggak balik lagi ke masa lalu. Rekan-rekan, kalian tahu nggak kenapa kita harus taat akan lalu lintas? Nah, itu salah satunya. Tapi yang lebih penting lagi, agar kalian bisa pacaran lama-lama dan nggak masuk rumah sakit karena kecelakaan. Nah, yang depan pakai helm, yang belakang pakai doa. Makanya kita edukasi hari ini. Preventif itu kita cegah sebelum kejadian. Nah, jadi kalian jangan tunggu kecelakaan baru kapok. Hidup ini bukan sinetron. Kalau jatuh di aspal, Berarti tidak seindah jatuh cinta. mencegah itu lebih keren ya Pak ya? Daripada viral karena kecelakaan. Tepat sekali, lebih baik viral karena prestasi daripada ditangkap polisi. Mantap. Oh, BRT. Woi, malam. Gimana? Aman lingkungannya? Alhamdulillah aman. Jangan sampai warganya kalah sama maling. Maling sering ronda. Ya, BRT. Ya baik, Pak. Sini mah maling nggak berani. Soalnya satu polsek suara lebih kenceng dari tol masjid. Bagus itu PRT. Pencegahan itu kerjanya bareng-bareng. Jangan cuma ada status ada orang mondar-mandir nih. Gitu ya. Iya, bener Pak. Sekarang itu netizen lebih cepat untuk ngechat di WA group daripada nelpon polisi. Makanya kami patroli supaya warga aman, komplek aman, tidur nyenyak. Jangan sampai bangun-bangun motornya hilang. Jadi preventif mengurangi kesempatan kejahatan sebelum kejadian.
Pak, tolong bantu lah Pak, saya cuma amal 1 ayam doang Pak. Satu ekor ayam. Ya tapi kan ayamnya jago lomba. Itu ayamnya lebih mahal loh dari harga motor kamu. Ya, kan saya kan cuma maling buat makan aja Pak, saya lapar Pak soalnya Pak. Intinya gini Pak, ya kalau Bapak lapar, ya ke warung lah. Jangan ke kandang ayam. Ayam itu buat dipelihara Pak. Ya, meskipun Bapak ngambil 1 ayam termasuk pidana itu Pak. Jelas nggak? Yes, Pak, ya gimana ya Pak ya, nggak bisa diselesain kekeluargaan aja Pak. Kekeluargaan boleh, tapi keluarga ayamnya setuju nggak? Dan 1 ekor ayam doang dan saya makan. Tetep aja dong, kan ayam gua. Lu udah biasa ngopi sama gua, masih aja diambil ayam gua. Ada apa nih Pak Andri? Siap, dan siap dan Jian. Ada maling ayam dan Dan. Jadi Pak, penyelesaian hukum itu ada 2, jalur penal maupun non penal. Kalau penal itu jalur hukum pidana, jadi bisa dikenain sanksi penjara, denda. Tapi kalau non penal bisa diberi pencegahan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, gimana Pak Randy? Mau diselesaikan secara kekeluargaan? Nanti kita beri edukasi tentang budaya hukum dan lain sebagainya, atau gimana? Udah deh, kalau gitu saya maafin aja, yang penting dibalikin ya, jangan ulang lagi ya. Kita kan teman Pak, maafin saya Pak ya. Jadi gengs, kejahatan itu jangan dicoba-coba. Lebih baik nyobain mie instan baru daripada nyobain maling motor. Nah, bener banget. Pencegahan kejahatan itu lebih murah nih daripada perbaikannya. Mencegah copet itu lebih mudah daripada beli HP baru. Kejahatan itu bukan hanya tugas polisi sendiri, tapi itu juga bagian dari tugas dari masyarakat. Karena jika polisi ditambah dengan masyarakat, itu akan menjadi combo anti crime. Wah, keren banget nih. Makasih ya udah nonton video ini. Semoga dengan video ini kita semua akan sadar dengan hukum. Dan jangan jahat-jahat ya, nanti jadi repot sendiri. Polisi dan masyarakat bersatu, cermat, gerak.